Kerjakan soal-soal berikut. Soal nomor 1. 4/15 ditambah 11/15. Perhatikan, kedua pecahan pada soal tersebut memiliki penyebut yang sama, yaitu 15. Sehingga hasilnya adalah penyebutnya tetap sama, yaitu 15, dan pembilangnya tinggal menjumlahkan 4 ditambah 11. Sama dengan 15/15 sama dengan 1. Soal nomor 2, 2/4 ditambah 1/4. Perhatikan, penyebut pada soal sudah sama yaitu 4, sehingga hasilnya adalah penyebutnya tetap sama yaitu 4, dan pembilangnya tinggal dijumlahkan 2 ditambah 1. Hasilnya adalah 3/4. Soal nomor 3, 1/12 ditambah 9/12. Perhatikan pada soal penyebut sama, yaitu per 12, sehingga hasilnya adalah penyebutnya tetap sama, 12, dan pembilangnya adalah 1 ditambah 9, sama dengan 10/12. Pecahan ini bisa disederhanakan dengan membagi pembilang dan penyebut dengan angka 2, yaitu 10 dibagi 2 dan 12 dibagi 2 sama dengan 5/6. Soal nomor 4, 5/12 ditambah 1/2 sama dengan, perhatikan pada soal tersebut, penyebutnya adalah berbeda, yaitu 12 dan 2. Maka, untuk menyelesaikannya, pertama kali adalah harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, yaitu dengan mencari kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Salah satu caranya dengan mencari kelipatan penyebut tersebut. Pertama kita cari kelipatan dari 12, yaitu 12, kemudian 12 ditambah 12 adalah 24, dan seterusnya. Kita tidak perlu mencari lebih banyak lagi terlebih dahulu, karena kita mencari kelipatan penyebut salah satunya dahulu. Jika sudah ditemukan angka yang sama, maka sudah kita temukan KPK-nya dan tidak perlu kita cari kelipatan yang lebih banyak lagi. Baik, selanjutnya kita cari kelipatan dari 2 adalah 2 ditambah 2, 4, ditambah 2, 6, ditambah 2, 8, kemudian 10, 12, dan seterusnya. Nah, akhirnya ditemukan bahwa angka yang sama adalah angka 12. Maka itulah yang menjadi KPK dari 12 dan 2 adalah 12. Setelah ditemukan KPK, akan kita masukkan menjadi penyebut pada penyelesaian, yaitu penyebutnya adalah 12, dan pembilangnya adalah 12 dibagi 12, yaitu penyebut pada soal, kemudian kali 5, pembilang pada soal, ditambah masuk ke pecahan kedua, yaitu penyebutnya tetap sama, yaitu KPK 12, dan pembilangnya adalah 12, dibagi dengan 2, yaitu penyebut pada pecahan kedua, dan dikalikan pembilang pada pecahan kedua, yaitu pecahan pada soal. Sehingga hasilnya adalah, untuk pembilang yang pertama yaitu 12 dibagi 12 kali 5, hasilnya adalah 5, kemudian ditambah 12 dibagi 2 kali 1, hasilnya adalah 6, dengan penyebutnya tetap sama yaitu per 12, sehingga 5 ditambah 6 hasilnya adalah 11, dan penyebutnya tetap sama yaitu per.
Soal nomor 5, 1 per 3 ditambah 6 per 8. Perhatikan, penyebut pada soal adalah berbeda, yaitu 3 dan 8. Maka kita cari dulu KPK-nya. Salah satu caranya adalah dengan mencari kelipatan masing-masing penyebut tersebut. Kelipatan dari 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan dari 8 adalah 8, 16, 24, dan seterusnya. Ditemukan angka yang sama, yaitu 24, sehingga KPK dari 3 dan 8 adalah 24. Selanjutnya, masuk ke penyelesaian, yaitu KPK tadi menjadi penyebut pada penyelesaian, yaitu per 24. Dengan pembilang pada pecahan pertama adalah 24 dibagi 3 kali 1, hasilnya adalah 8, dan pada pecahan kedua 24 dibagi 8 kali 6 hasilnya adalah 18, sehingga hasil akhirnya adalah 8 ditambah 18 sama dengan 26, dengan penyebutnya adalah tetap sama, yaitu 24, sehingga 26 dibagi 24 dapat disederhanakan menjadi 1, 2 per 24, yaitu bentuk pecahan campuran, dan dapat dikecilkan lagi atau disederhanakan lagi menjadi 1 per 12. Soal nomor 6, 3 per 8 ditambah 3 per 10. Perhatikan, penyebut pada soal adalah berbeda, sehingga kita samakan dulu penyebutnya dengan mencari KPK. Kali ini, salah satu caranya kita gunakan faktorisasi prima dengan pohon faktor. Pertama, kita cari faktorisasi prima dari penyebut yang pertama, yaitu angka 8. Kita buat pohon faktor, 8 dibagi bilangan prima 2, hasilnya adalah 4. Selanjutnya 4 dibagi lagi dengan bilangan prima 2, hasilnya adalah 2. Hasil 2 ini adalah sudah bentuk bilangan prima, sehingga faktorisasi prima pada angka 8 sudah selesai. Menghasilkan 8 sama dengan 2 kali 2 kali 2, atau sama dengan 2 pangkat 3. Selanjutnya faktorisasi prima pada angka 10 adalah kita buatkan pohon faktor. 10 dibagi bilangan prima 2, hasilnya adalah 5. Dan angka 5 ini adalah sudah berupa bilangan prima, sehingga faktorisasi prima pada angka 10 ditemukan. 10 sama dengan 2 kali 5. Selanjutnya, untuk mencari KPK dengan cara faktorisasi prima pohon faktor, KPK adalah perkalian dari semua bilangan hasil faktorisasi prima, di mana untuk bilangan pokoknya sama, yang dipilih adalah yang pangkatnya tertinggi. Sehingga ditemukan KPK dari 8 dan 10 adalah 2 pangkat 3 kali 5, di mana 2 pangkat 3 ini adalah dipilih antara 2 pangkat 3 hasil dari faktorisasi prima angka 8, dan hasil faktorisasi prima pada angka 10 adalah 2 kali 5, di mana angka 2-nya adalah berpangkat 1. Sehingga antara 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 1 yang dipilih adalah 2 pangkat 3. Dan dikalikan 5. Hasil akhirnya adalah 2 pangkat 3 adalah 8 kali 5, yaitu 40. Setelah ditemukan KPK, kita selesaikan kembali ke soal, yaitu menjadi penyebut pecahan pada penyelesaian, yaitu per 40. Kita cari pembilang pada pecahan pertama. 40 dibagi 8 kali 3, hasilnya adalah 15. Pada pecahan kedua, 40 dibagi 10 kali 3, hasilnya adalah 12. Sehingga hasil akhir adalah 15 ditambah 12, yaitu 27, dengan penyebut per. Soal nomor 7, 5 per 12 ditambah 7 per 18. Perhatikan, penyebutnya adalah berbeda, sehingga kita samakan dulu dengan mencari KPK-nya. Masih dengan cara faktorisasi prima pohon faktor,
Kita temukan faktorisasi prima dari angka 12 adalah 2 kali 2 kali 3 atau 2 pangkat 2 kali 3. Dan faktorisasi prima dari 18 adalah 2 kali 3 kali 3 atau 2 dikali 3 dipangkatkan 2. Sehingga ditemukan KPK dari 12 dan 18 adalah 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Perhatikan, pemilihannya adalah pada pangkat yang tertinggi. Sehingga hasil akhirnya adalah 2 pangkat 2 adalah 4 kali 3 pangkat 2 adalah 9. Yaitu 4 kali 9 adalah 36. Setelah ditemukan KPK, penyebut pada soal kita samakan. Sehingga pecahan pertama pada soal menjadi 15/36 dan pecahan keduanya menjadi 14/36. Karena penyebutnya sudah sama, tinggal kita jumlahkan pembilangnya yaitu 15 ditambah 14. Hasilnya adalah 29/36. Soal nomor 8, 2/3 ditambah 5/6. Perhatikan pada soal penyebut berbeda sehingga kita cari dulu KPK-nya untuk menyamakan penyebutnya. Karena angka pada soal yaitu kecil, penyebutnya adalah 3 dan 6, akan lebih mudah kita cari KPK-nya menggunakan kelipatannya saja, yaitu kita cari dulu kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, dan seterusnya. Dan kelipatan 6 adalah 6, 12, 18, dan seterusnya. Nah, terlihat dari kelipatan antara 3 dan 6 ada beberapa angka yang sama sudah terlihat, yaitu 6, 12, kemudian 18. Nah, karena yang kita cari adalah KPK, maka kita cari angka yang sama yang paling kecil, yaitu angka yang sama tersebut adalah 6, sehingga KPK-nya adalah 6. Setelah ditemukan KPK, kita samakan penyebutnya. Pecahan pertama menjadi 4/6 dan pecahan kedua menjadi tetap sama yaitu 5/6, sehingga kita jumlahkan 4 ditambah 5 adalah 9/6. Dapat kita sederhanakan, 9 dibagi 6 hasilnya 1 dan ada sisa 3, sehingga hasilnya adalah 1/3/6 yang dapat disederhanakan lagi menjadi 1/2, yaitu pecahannya 3 dibagi 3 hasilnya 1 dan 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2, sehingga hasil akhirnya adalah 1/2. Soal nomor 9, 5/6 ditambah 7/8. Kita cari dulu KPK-nya untuk menyamakan penyebutnya. Dengan mencari kelipatan dari 6 dan kelipatan dari 8, ditemukan KPK-nya adalah 24. KPK 24 ini kita gunakan untuk menyamakan penyebut pada soal. Sehingga pecahan yang pertama yaitu 5/6 dapat diubah menjadi 20/24 dan pecahan kedua 7/8 dapat diubah menjadi 21/24. Setelah penyebutnya sama, tinggal dijumlahkan pembilangnya yaitu 20 ditambah 21. Hasilnya adalah 41. Dengan penyebutnya tetap sama yaitu 24. Dan hasil akhirnya adalah 41 dibagi 24 adalah 1 dengan sisa 17. Dan penyebutnya tetap sama yaitu 24. Sehingga hasil akhirnya adalah 1/17/24. Soal nomor 10, 3/4 ditambah 4/5. Masih dengan penyebut berbeda. Kita cari KPK-nya, karena ini angkanya termasuk kecil, salah satunya boleh kita cari dengan mengalihkan penyebutnya, yaitu 4 kali 5. Hasilnya adalah 20. Jadi KPK dari 4 dan 5 adalah 20. Kita jadikan penyebut untuk menyamakan penyebut pada soal. Sehingga
pecahan 3/4 jika diubah menjadi berpenyebut 20, hasilnya adalah 15/20. Dan pecahan 4/5 pada soal jika diubah menjadi berpenyebut 20, hasilnya adalah 16/20. Setelah kedua penyebutnya sama, tinggal kita jumlahkan pembilangnya, yaitu 15 ditambah 16, hasilnya adalah 31. Dengan penyebut tetap sama, yaitu per 20. Sehingga 31/20 hasilnya adalah 1. Dengan ada sisa 11 dan penyebutnya adalah 20, yaitu hasil akhirnya adalah 1/11/20. Soal nomor 11, 1/2 ditambah 2/3 ditambah 1/12. Pada soal ini adalah penjumlahan dengan 3 pecahan. Karena penyebutnya berbeda, kita samakan dulu dengan mencari KPK-nya. Dengan menemukan kelipatan setiap penyebutnya, maka ditemukan KPK dari 2, 3, dan 12 adalah 12. Setelah ditemukan KPK, kita masuk ke menyamakan penyebut pada soal, yaitu pada pecahan pertama 1/2 kita ubah menjadi pecahan berpenyebut 12, yaitu 1/2 adalah sama dengan 6/12. Dan pecahan kedua 2/3 adalah sama dengan 8/12. Dan pecahan ketiga 1/12 adalah tetap sama karena penyebutnya sama 12. Sehingga setelah penyebutnya sama, tinggal dijumlahkan pembilangnya, yaitu 6 ditambah 8 ditambah 1, hasilnya adalah 15 dengan penyebut 12. 15/12 dapat disederhanakan dengan masing-masing pembilang dan penyebut dibagi dengan angka yang sama, yaitu angka 3. 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5, dan 12 dibagi 3 hasilnya adalah 4. 5/4 dapat disederhanakan lagi menjadi 1/4. Dibilangin jangan pecat. Soal nomor 12, 3/2 ditambah 7/9 ditambah 2/6. Kita samakan penyebutnya dengan mencari KPK dari 2, 9, dan 6. Salah satu caranya adalah dengan mencari kelipatan masing-masing penyebut, atau bisa dengan faktorisasi prima, pohon faktor, maupun tabel juga bisa. Dan ditemukan KPK dari 2, 9, dan 6 adalah 18. Setelah ditemukan KPK, kita masukkan menjadi penyebut pada soal. Untuk pecahan yang pertama, yaitu 3/2, kita ubah menjadi pecahan berpenyebut 18. Hasilnya adalah 3/2 itu sama dengan 27/18. Dan untuk pecahan yang kedua 7/9 adalah sama dengan 14/18. Dan pecahan yang ketiga 2/6 adalah sama dengan 6/18. Setelah ketiga penyebutnya sama, tinggal dijumlahkan 11/27 ditambah 14 ditambah 6, hasilnya adalah 47/18, yaitu sama dengan 2 dan ada sisa 11, dan hasil soal nomor 13, 4/9 ditambah 2/15 ditambah 1/3. Ditemukan KPK dari 9, 15, dan 3 melalui salah satu cara, yaitu faktorisasi prima pohon faktor. KPK-nya adalah 45, sehingga kita gunakan untuk menyamakan penyebut pecahan pada soal. 4/9 diubah menjadi pecahan berpenyebut 45, hasilnya adalah 20/45. Dan pecahan 2/15 diubah ke pecahan berpenyebut 45, hasilnya adalah 6/45. Dan 1/3 adalah sama dengan 15/45. Setelah penyebutnya sama, yaitu 45, tinggal dijumlahkan pembilangnya, yaitu 20 ditambah 6 ditambah 15, hasilnya adalah 41/40.
Soal nomor 14, 1 per 4 ditambah 2 per 5 ditambah 3 per 6. Untuk menyelesaikan soal tersebut, karena penyebutnya masih berbeda, maka kita samakan dulu dengan mencari KPK-nya. Salah satu caranya dengan faktorisasi prima pohon faktor. Ditemukan faktorisasi prima dari 4 adalah 2 kali 2, yaitu 2,2. Sedangkan 5 tetap 5 dan 6 sama dengan 2 kali 3. Sehingga ditemukan KPK dari 4, 5, dan 6 adalah 2 pangkat 3 kali 3 kali 5, hasilnya adalah 60. Setelah ditemukan KPK adalah 60, digunakan untuk menyamakan penyebut pada soal. Pecahan pertama, 1 per 4, diubah menjadi pecahan berpenyebut 60. Pembilangnya menjadi 60 dibagi 4 kali 1. Dan pecahan kedua dibawa ke pecahan berpenyebut 60. Pembilangnya adalah 60 dibagi 5 kali 2. Dan pecahan ketiga 3 per 6 dibawa ke pecahan berpenyebut 60. Pembilangnya adalah 60 dibagi 6 kali 3. Hasilnya adalah untuk pecahan yang pertama yaitu 15 per 60, pecahan kedua tadi adalah 24 per 60, dan pecahan yang ketiga adalah 30 per 60. Setelah penyebutnya sama yaitu 60, tinggal dijumlahkan pembilangnya yaitu 15 ditambah 24 ditambah 30 yang hasilnya adalah 69, sehingga 69 per 60 hasilnya adalah 1, ada sisa 9 per 60, atau dapat disederhanakan lagi menjadi 1, 3 per 20. Soal nomor 15, 5 per 6 ditambah 3 per 5 ditambah 1 per 10. Untuk menambahkan penyebutnya, dicari dengan faktorisasi prima pohon faktor. Ditemukan KPK dari 6, 5, dan 10 adalah 30. Selanjutnya, kita samakan penyebutnya pada soal. 5 per 6 dibawa ke pecahan yang berpenyebut 30. Hasilnya adalah 5 per 6 sama dengan 25 per 30. Sedangkan 3 per 5 adalah sama dengan 18 per 30. Dan 1 per 10 adalah sama dengan 3 per 30. Setelah penyebutnya sama, maka selanjutnya adalah tinggal menjumlahkan pembilangnya yaitu 25 ditambah 18 ditambah 3 adalah sama dengan 46. Dan hasilnya adalah 46 per 30, yaitu sama dengan 16 per 30, atau dapat disederhanakan lagi menjadi 18 per 15.